Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nusolin ala rasulillahi karim. Dalam video ini saya ingin menjelaskan presentasi saya. Yang terhormat dosen pengampu saya yaitu Dr. Nur Izzati dan saya sendiri Anggi Hidayatullah. Langsung saja ke pembahasan. Untuk tahap-tahap pengembangan instrumen tes terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Kedua, menentukan kompetensi dan materi. 3, menyusun kisi-kisi tes. 4, mengembangkan draft instrumen. 5, validasi butir soal secara kualitatif. 6, analisis butir soal secara kuantitatif. 7, revisi soal berdasarkan analisis. 8, merakit ulang soal. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Tes ini untuk mengukur kemampuan belajar siswa terhadap materi yang dipelajari pada semester sebelumnya. Yang kedua, menentukan tingkat kompetensi pada semester ganjil dan menentukan materi. Nah, materi yang terdiri dari 4 KD, yaitu membulatkan suatu bilangan, mengenal bentuk pecahan, pemfaktoran, dan mengenal jenis penjumlahan. Yang ketiga, penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan suatu perencanaan dan gambaran sebaran butir pada setiap kompetensi dasar yang juga didasarkan pada kriteria dan persyaratan tertentu. Penyusunan kisi-kisi meliputi KD, materi, indikator, bentuk soal, dan jumlah soal. Nah, yang pertama, bentuk soal. Bentuk soal ini terbagi dua. Yang pertama tes objektif, yang kedua tes esai. Nah, untuk tes objektif ini digunakan berbentuk pilihan ganda atau disebut multiple choice. Sedangkan tes esai atau uraian ini disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun atau mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Kemudian selanjutnya membuat soal. Nah, soal dibuat berdasarkan tuntutan KD dari kurikulum 2013. Kemudian indikator soal. Ini memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur berkaitan dengan materi yang ada. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan draft instrumen. Terbagi dari sumber, referensi dari internet, dari YouTube, dan belajar bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, aplikasi untuk membuat soalnya. Saya menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga, butir soal terdiri dari objektif 20 soal, esai 5 soal. Yang keempat, proses. Benar atau salah atas jawaban yang diberikan. Nah, kemudian 5. Validasi soal secara kualitatif. Validasi muka dan validitas ini dilakukan pribadi secara berulang dengan memperhatikan redaksi, tanda baca yang digunakan apakah sudah benar atau tidak. Yang pertama, butir tes harus valid. Artinya, butir tersebut mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, butir tes harus dikerjakan. Nah, harus dikerjakan menggunakan satu kemampuan spesifik. Kemudian yang ketiga, kunci jawaban harus benar. Butir tes harus memiliki kunci jawaban yang benar. Yang keempat, butir harus dikerjakan.
Butir yang dibuat harus terlebih dahulu dikerjakan atau diselesaikan dengan langkah-langkah yang lengkap. Yang kelima, penulisan benar. Jadi kita harus hindari kesalahan ketik atau penulisan. Yang keenam, petunjuk pengerjaan soal. Kita harus berikan nih petunjuk pengerjaan soal secara lengkap dan jelas. Petunjuk pengerjaan soal selain dituliskan di awal soal atau kelompok soal. Yang keenam, uji coba soal. Nah, setelah butir soal disebar untuk diuji, maka telah didapatkan datanya sebagai berikut ini. Bisa diperhatikan. Ketujuh, analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama ada uji validitas, ada uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Selanjutnya, uji validitas diperoleh Pearson correlation soal objektif dan esai dalam rentang 0,00 hingga 0,863. Maka dari itu, instrumen ini dapat dikatakan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Yang sebelah kiri soal objektif, yang sebelah kanan soal uraian. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Nah, indeksnya sudah ada di sini, indeks kesukaran 0,0 sampai 0,30. Itu kategori soal sulit. Dan selanjutnya 0,30 sampai 0,70 kategori sedang. 0,70 sampai 1,0 itu kategori mudah. Selanjutnya analisis daya pembeda. Yang sebelah kiri ini gambar untuk yang soal objektif dan yang sebelah kanan untuk soal esai. Daya pembeda dari sebuah butir soal menunjukkan seberapa jauh kemampuan butir soal itu membedakan antara siswa yang menjawab benar dengan siswa yang menjawab salah. Selanjutnya 8. Revisi soal. Perbaikan dilakukan berdasarkan analisis sebelumnya, yaitu perbaikan tata bahasa, lebih dipermudah lagi soalnya, terutama yang uraian, dan tingkat kesulitan tak begitu ditemukan untuk yang objektif. Selanjutnya merakit ulang soal. Setelah merevisi soal, kemudian butir tes disusun kembali menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk diujikan kembali. Alhamdulillah telah selesai presentasinya. Saya minta maaf karena masih banyak kekurangan, karena saya juga masih tahap belajar. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih kepada dosen saya yang saya hormati dan teman-teman semua, dan juga yang menonton video ini. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.